Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F yang beranggotakan Putri Nurhaliza, Prifda Putri Farhana, dan Mutia Sari Zahra Pitaloka. Di sini kami akan membahas tentang materi 9, yaitu urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan salah satu dari konsep bangsa Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin dan memperkuat kemampuan menghadapi ancaman yang akan datang, serta mengupayakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, memperkuat kemampuan menyelenggarakan kehidupan, dan menghadapi segala macam ancaman yang dihadapinya agar kehidupan dan kesejahteraan nasional dapat terus berlanjut. Gagasan ketahanan nasional dalam konteks Indonesia ini dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional atau yang disingkat dengan TANAS. Upaya membangun ketahanan nasional dapat diwujudkan melalui pertahanan negara. Lalu selanjutnya adalah konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Untuk memahami ketahanan nasional sebagai sebuah konsep dalam pengertian pertama, perlu diingat bahwa ketahanan nasional merupakan konsep khas bangsa Indonesia yang dirancang untuk mengatasi segala bentuk dan jenis ancaman yang ada. Konsep ini dibuat berdasarkan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsep ini dapat disebut sebagai ketahanan nasional Indonesia berdasarkan ajaran Astagatra. Kehidupan berbangsa ini dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu aspek alam Trigatra yang terdiri dari 3 unsur dan aspek sosial Pancagatra yang terdiri dari 5 unsur. Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi Astagatra yang artinya 8 aspek atau unsur. Apa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara? Ketahanan nasional merupakan konsep vital bagi sebuah negara. Konsep ini menjadi landasan dalam membangun bangsa yang kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai macam ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan dua hal yang esensial bagi sebuah negara. Ketahanan nasional merupakan landasan bagi negara dalam menghadapi berbagai ancaman, sedangkan bela negara merupakan wujud nyata partisipasi rakyat dalam menjaga eksistensi dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, keduanya perlu ditumbuh kembangkan dan diperkuat demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Beberapa alasan mengapa sebuah negara memerlukan konsep ketahanan nasional. Yang pertama itu ada menjaga eksistensi dan kedaulatan negara. Kedua, mewujudkan cita-cita nasional. Ketiga, menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Keempat, meningkatkan kepercayaan diri bangsa. Dan yang terakhir, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad. Berdasarkan perkembangan, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni Ketahanan Nasional Konsepsi 1968, 1969, dan 1972. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbarui. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Sekarang ini Lembaga Ketahanan Nasional RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia
sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita bahwa konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang dia lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wilayah TANAS sebagai kondisi gambaran TANAS bisa berubah-ubah kondisi tertinggi kadang rendah. Seperti dalam pemberitahuan yang bersumber dari Suara Pembaharuan mengatakan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas dalam kajian menemukan fakta bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak tangguh alias rapuh. Berdasarkan pemberitahuan juga bahwa ukuran yang digunakan adalah ajaran Asagatra yang mencakup 8 aspek atau unsur. Apa saja 8 aspek atau unsur yang akan kita bahas dalam esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara selanjutnya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Pertama, ketahanan nasional. Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya, yang atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Asragatra. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Asragatra. Pemikiran tentang Asragatra dikembangkan oleh Lemhanas bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur terdiri dari 3 unsur alamiah yaitu Trigatra dan 5 unsur sosial yaitu Pancagatra. 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra yaitu 1. Gatra letak dan kedudukan geografi, 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam, 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk, dan 5 aspek kehidupan sosial Pancagatra yaitu 1 gatra ideologi, 2 gatra politik, 3 gatra ekonomi, 4 gatra sosial budaya, 5 gatra pertahanan dan keamanan. Lalu berdasarkan pada unsur ketahanan nasional dapat membuat rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah yaitu sebagai berikut, yang dimana K dalam kurung T yaitu kondisi ketahanan nasional yang dinamis, G kondisi geografi, D kondisi demografi, A kondisi kekayaan alam, I kondisi sistem ideologi, P kondisi sistem politik, S kondisi sistem ekonomi, S kondisi sistem sosial budaya, H kondisi sistem HAMKAM, F fungsi dan pengertian matematis, dan T dimensi waktu. Kedua, bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikatnya pertahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada penjelasan sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah membangun senjata atau menghadapi musuh secara militer. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Rati atau RATI, meskipun konsep Rakyat Rati atau RATI ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memegang senjata atau bela negara yang militeristik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal, sekolah dan perguruan tinggi, dan jalur non-formal, sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal itu, maka terlibat warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi. Misalnya dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik jalur non-formal dan formal, melaksanakan kehidupan demokrasi dengan menghadapi perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak, lalu ada pengabdian yang tulus kepada lingkungan serta dengan menanam, memelihara dan melestarikan, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman non-militer, misal menjadi sukarelawan bencana banjir, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia, dan membayar pajak retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.